Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas untuk pembahasan latihan soal gerak parabola yang linknya sudah saya share kemarin mulai dari nomor 1 sampai 10. Pada pembahasan soal nomor 1, diketahui bahwa bola dilemparkan condong ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, berarti itu adalah besarnya V0 sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya sudut elevasi terhadap horizontal berarti theta itu 60 derajat. Yang ditanyakan besar kecepatan bola saat titik tertinggi atau VT. Ini berapa saat titik tertinggi? Nah, kemarin kita sudah sempat membahas bahwa gerak parabola di video sebelumnya itu lintasannya seperti ini. Di mana ini misalnya besarnya V0. V0 ini nanti akan kita uraikan komponennya. Di sini kita punya V0x dan di sini kita punya V0y. Di mana di sini itu besar theta. Nah, kita juga mengetahui bahwa komponen yang di sumbu X itu nanti mengalami GLB, sementara komponen di sumbu Y nanti mengalami GLBB. Nah, yang ditanyakan kan kecepatan di titik tertinggi di sini. Pada saat di titik tertinggi, benda hanya mengalami kecepatan untuk komponen sumbu X atau Vx. Sementara untuk Vy-nya itu nilainya sama dengan 0. Kita tahu kalau komponen di sumbu X dia mengalami GLB. Otomatis besarnya V0x itu sama dengan Vx. Kita kemarin tahu untuk mencari V0x itu gunakan dengan V0. Karena yang dicari itu yang di samping sudut, itu kita gunakan nilai cos theta. Berdasarkan ini tinggal dimasukkan V0-nya 20, cos 60 derajat, berarti 20 cos 60 besarnya setengah. Jadi V0x besarnya 10 meter per sekon. Ini jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya kita bahas untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2, di situ diketahui sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan sudut elevasi 30. Berarti untuk nomor 2 diketahui tetanya itu 30 derajat. Dan kecepatan awal V0-nya itu 30 derajat. Yang ditanyakan jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru. Berarti kita kemarin ingat punya persamaan Xmax. Karena yang ditanyakan jarak terjauh maka kita gunakan Xmax. Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita punya persamaan ini. Berarti tinggal dimasukkan Xmax sama dengan V0. Di situ berarti V0 ini meter per sekon. V0 berarti 30 kuadrat sin 2 30 derajat per G-nya di situ 10. Nah, untuk mengerjakan sin 2 theta itu gimana? Caranya tinggal sudutnya dikali 2. Berarti untuk soal ini Xmax sama dengan 30 kuadrat kan 900. Terus gunakan nilai sin 60 derajat per 10. Berarti berapa? 900 sin 60 itu setengah akar 3 per 10. 10-nya dicoret dengan 900, 90 dibagi 2, 4, 5. Berarti nilai Xmax sama dengan 45 akar 3 meter. Ini jawaban untuk nomor 2. Sebuah pesawat terbang secara horizontal dari ketinggian 2000 meter dengan kelajuan 150 meter per sekon. Berarti bila digambarkan nanti seperti itu, ketinggiannya 2000 meter, dia terbang
dengan kecepatan 150 meter per sekon. Selanjutnya dari dalam pesawat dilepaskan sebuah benda tanpa kecepatan awal. Jadi misalnya ini benda, kita lepaskan karena dia bergerak maju, otomatis nanti bendanya akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Yang ditanyakan kecepatan benda itu ketika sampai di tanah. Ini yang ditanyakan VT bendanya berapa. Untuk mengerjakan itu, kita lihat untuk penguraian kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y. Pertama, kalau kita mau nyari VT, nanti kan kita berarti punya ke komponen sumbu X, VTX, dan VTY. Karena sebelum tepat pasti dia punya kecepatan, sebelum tepat jatuh pasti dia punya kecepatan. Dimana nanti berarti VT-nya besar VT itu sama dengan akar VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Ini. Terus cara pengerjaannya gimana? Kita cari waktunya dulu. Waktu yang diperlukan untuk benda ini sampai ke titik ini. Caranya gimana? Kita gunakan besarnya nilai H ini. Kan bendanya ini dia jatuh tanpa kecepatan awal. Berarti nanti dia pakai pendekatan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas kan besarnya untuk nyari H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, dimana hanya itu nilainya 2000, V0 nya kan 0 berarti dikali T juga 0, langsung setengah G nya 10 T kuadrat yang ditanyakan, berarti kan ini dikali ini 4000 per 10 sama dengan T kuadrat, 400 sama dengan T kuadrat, berarti T sama dengan 20 sekon. Selanjutnya setelah T-nya udah ketemu ini, kita gunakan untuk mencari kecepatan di komponen sumbu X. Sumbu Y, sorry. VTY itu sama dengan masukkan ke V0Y plus GT. Ini persamaan untuk gerak lurus yang pertama sendiri ini itu sama dengan ini. VT sama dengan V0 plus AT. Ini ya. Berarti untuk VTY-nya sama dengan V0Y-nya berapa? V0Y-nya itu 0 lagi. Kenapa? Karena dia gerak jatuh bebas. Plus G-nya itu 10, T-nya itu 20. Berarti VTY-nya sama dengan 200. Lah, kan kita butuh VTX juga. Terus VTX-nya berapa? VTX-nya kita gunakan nilai 150. Karena 150 ini bergerak di sumbu X kan. Dan dia nanti akan bergerak dengan kecepatan tetap ibaratnya. Di sumbu X-nya otomatis berarti kalau kita mau nyari VT, Vx-nya 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat sama dengan akar 62500. Ini hasilnya itu 250. Ini jawabannya 250. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di situ diketahui seorang anak melemparkan batu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berarti nomor 4 V0-nya itu sama dengan 20 meter per sekon. Sudut elevasi θ sama dengan 60 derajat. Apabila jarak tembok ke pelempar adalah 20 meter, waktu yang diperlukan oleh batu sampai ke tembok adalah, berarti kan jarak X-nya itu 20 meter. Yang ditanyakan waktunya itu berapa yang dibutuhkan. Kalau itu berarti kita butuh, kan kita punya komponen sumbu X dan sumbu Y. Karena kita yang diketahui X, maka kita gunakan komponen di sumbu X. Itu kan GLB nanti pendekatannya.
Kita dulu untuk GLB punya persamaan S sama dengan V kali T. S itu perpindahan jarak, V kecepatan, T waktunya. Karena kita mau diminta nyari waktu, berarti persamaan ini kan sama aja T sama dengan S per V. Tinggal kita masukkan sesuai persamaan ini. T sama dengan S-nya berarti X. Nah, V-nya itu berapa? V-nya kita gunakan V0X. Karena GLB kan V0X dan Vx sama aja. Dimana kalau mau nyari V0X itu V0 dikali cos theta. T, X-nya itu 20, V0-nya itu 20, cos 60. 20 per 20 cos 60 itu setengah. Berarti T-nya sama dengan 20 per 10 atau 2 sekon. Ini jawabannya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5 di situ diketahui sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Berarti di situ ada nilai V0 10 meter per sekon. Sudut elevasi theta sama dengan 60 derajat dari atas tanah. Yang ditanyakan lama bola ke udara dan kembali ke tanah. Nah, kita kan punya lintasan gerak parabola seperti ini ya. Lah, waktu yang diperlukan dari titik awal sampai titik tertinggi itu besarnya sama dengan titik tertinggi sampai dasar. Misalnya ini A, B, C, itu TAB itu sama dengan TBC. Lah, untuk mencari waktu, kemarin lupa saya sampaikan ada persamaan khusus untuk mencari waktu untuk menempuh sampai titik tertinggi. Besarnya itu misalnya T, H max itu sama dengan V0 sin theta per G. Ini. Nah, berarti kalau misalnya mau sampai mendarat, kan berarti 2 kali TH max atau kita sebutnya TX max itu sama dengan 2 V0 sin theta per G. Jadi yang pertama ini TH max untuk mencapai titik tertinggi, untuk TX max itu untuk mencapai jarak terjauh. Nah, di soal tersebut itu waktu yang diperlukan untuk melayang di udara dan kembali ke tanah. Berarti kan dari A sampai C. Berarti yang kita perlukan itu TX max. Gunakan nilai TX max. TX max sama dengan, berarti kan 2, V0-nya 10, sin 60 per 10 kan dicoret, berarti 2 dikali sin 60 itu setengah akar 3, dicoret lagi. Akhirnya TX max-nya ketemu akar 3 sekon. Ini jawabannya. Selanjutnya untuk nomor 6 di situ ada peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi berbeda. Jadi untuk nomor 6 itu theta A besarnya 30 derajat sementara theta B itu 60 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B, kita punya persamaan. Kalau masih ingat H max itu nilainya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita gunakan persamaan itu. Kalau tadi untuk X max kan sin 2 theta, kalau ini sin kuadrat theta. Kalau untuk menghitung sin 2 theta, itu nilai sudutnya yang dikali 2, misalnya 30 derajat tadi berarti dikali 2 jadi 60 derajat, berarti yang dicari sin 60. Tapi kalau sin kuadrat theta itu nanti bukan tetanya yang dikuadratkan, misalnya 30 derajat berarti nanti jadi 900 derajat, itu bukan. Tapi dicari dulu nilai sin tetanya baru dikuadratkan. Contoh berarti di soal itu gini. Berarti kan kita bandingkan H max A banding H max B sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta A per 2G per V0 kuadrat
sin kuadrat theta B per 2G. Yang bisa dicoret dulu. Berarti V0 kita coret, 2G kita coret. Berarti perbandingan H max A per H max B sama dengan sin kuadrat theta A per sin kuadrat theta B. H max A per H max B itu sama dengan sin 30 kuadrat per sin 60 kuadrat. Sin 30 kan setengah, berarti setengah kuadrat per setengah akar 3 kuadrat. Berarti H max A per H max B sama dengan 1/4 per 3 per 4 dicoret. Berarti 1/3 atau perbandingannya berarti 1/3. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor soal 7. Di situ ada diketahui sudut elevasinya itu theta 37 derajat. Yang ditanyakan itu perbandingan jarak tembak dalam arah mendatar dan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Di situ berarti nilai jarak tembak itu kita nyari X max, sementara untuk tinggi maksimum berarti H max. Kita punya persamaan X max itu V0 kuadrat sin 2 theta per G, kalau H max itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti kita coret dulu, yang bisa dicoret itu V0. Selanjutnya G juga bisa kita coret. Berarti persamaannya kan tinggal sin 2 theta per sin kuadrat theta per 2. Atau bisa dituliskan 2 sin 2 theta per sin kuadrat theta. Nah, untuk secara matematis, nilai sin 2 theta itu sama aja 2 sin theta cos theta. Sementara untuk sin kuadrat theta itu sama dengan sin theta dikali sin theta. Berarti kita ubah ke situ. Untuk sebenarnya tanpa gunakan ini juga nggak apa-apa, tapi misalnya kita gunakan itu berarti jadi 2 dikali 2 sin theta cos theta per sin theta dikali sin theta. Ini kita coret jadi 4 cos theta per sin theta. 4 dikali cos 37 per sin 37. Berarti X max per H max sama dengan 4 dikali cos 37 itu nilainya 0,8 sin 37 0,6. Kita coret dibagi 2 0,4 dan 0,3 berarti 1,6 per 0,3 atau perbandingannya 16/3. Selanjutnya untuk soal nomor 8, di situ diketahui tendangan bebas sebuah permainan sepak bola membentuk sudut elevasi 30 derajat, berarti tetanya sama dengan 30 derajat. Ditendang dan melayang di udara selama 4 sekon, T sama dengan 4 sekon. Jika gesekan di udara diabaikan, bola mencapai titik tertinggi. Berarti pada yang ditanyakan berarti H max. H max-nya itu berapa? Nah, kalau gini kita harus mencari besarnya V0. Nah, V0-nya gimana? Kita kan tadi punya persamaan T max. T max-nya ada 2, T max untuk TH max dan T untuk X max. Nah, pertanyaannya 4 sekon itu adalah TH max atau TX max. Bola melayang di udara selama 4 sekon ibaratnya sebelum sampai dia mendarat. Berarti 4 sekon itu adalah besarnya TX max. Kita tambah X max, di mana TX max itu besarnya V0
2 V0 sin theta per G. Berarti kalau ini kita mau nyari V0, persamaannya jadi T X max dikali G per 2 sin theta. Berarti besarnya V0 sama dengan TX max-nya 4, G itu 10 per 2 sin T30 itu setengah. Berarti V0-nya sama dengan 40 meter per second. Baru ini kita gunakan untuk mencari Hmax. Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0 kuadrat berarti 40 kuadrat sin 30 kuadrat per 2 kali 10. Hmax-nya sama dengan 1600. Sin 30 setengah kali setengah kuadrat itu 1/4 per 20. Ini kita coret. 4-nya kita coret jadi 4, 40 per 2. Ketemunya 20 meter. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 9. Di situ diketahui di soal adalah perbandingan X max dan H max, di mana nilai X max itu sama dengan 3 kali H max. Yang ditanyakan itu alfanya berapa? Yang ditanyakan nilai tan alfanya berapa. Nah, sebelum kita masuk, tan alfa itu nilainya sama dengan sin alfa per cos alfa. Nanti akan kita gunakan nilai ini. Berarti kalau X max sama dengan 3H max, kita bisa gunakan persamaan X max. X max itu tadi V0 kuadrat sin 2 theta per G, sementara H max yang karena 3 kali berarti 3 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Yang bisa kita coret, sementara kita coret dulu. Besarnya V0 kita coret, G-nya juga kita coret. Berarti kan tinggal sin 2 theta sama dengan 3 sin kuadrat theta. Pada soal nomor 7 telah saya sebutkan bahwa sin 2 theta itu sama aja 2 sin theta cos theta. Untuk sin kuadrat itu sama aja sin theta dikali sin theta. Berarti kita masukkan sin 2 theta, 2 sin theta cos theta sama dengan, ini masih ada 2 ya, berarti 2-nya masuk ke depan, di sini ada 2 lagi, nah 3 sin theta dikali sin theta. Kita coret nilai sin theta sama ini, berarti sebelah sini tinggal 4 cos theta sama dengan 3 sin theta. Tan alfa itu sin per cos, berarti cosnya kita pindah ke sebelah sini, atau 4 sama dengan 3 sin theta per cos theta. 3-nya kita pindah ke sini, berarti 4 per 3 sama dengan sin theta per cos theta, atau sama dengan tan theta. Berarti jawaban nilai tangen, kita gunakan theta tapi di situ alfa ya, nggak apa-apa. Berarti tannya itu nilainya 4 per 3. Selanjutnya untuk nomor 10 atau yang terakhir itu ada sebuah target terletak pada suatu tempat yang tingginya, berarti H itu 200 meter, jaraknya X-nya itu 400 meter. Seorang ingin menembak target itu dengan sudut elevasi, berarti θ-nya itu 37 derajat. Besar kecepatan awal peluru yang ditanyakan itu V0 berapa. Nah, kita berarti harus gunakan kedua komponen, baik di sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita gunakan di sumbu X dulu. Ingat, di sumbu X ada GLB. Untuk persamaan GLB kan S sama dengan V kali T. Berarti kita ubah sesuai itu, berarti X sama dengan V0X dikali T. Di mana besarnya V0X itu X sama dengan V0 cos theta dikali T. Di sini kita nggak tahu nilai V0, nggak tahu nilai T. Berarti kita masukkan persamaan dulu, di mana X-nya itu 400,
V0-nya belum tahu karena yang dicari cos 37 itu besarnya berapa? Cos 37 0,8 T. Berarti besarnya V0 dikali T itu sama dengan 400 dibagi 0,8 atau besarnya sama aja 500. Kita simpan dulu nilai V0T sama dengan 5. Baru selanjutnya kita cari untuk komponen di sumbu Y. Di sumbu Y kita terjadi GLBB. Untuk mencari S untuk di GLB itu V0T plus setengah GT kuadrat. Berarti di situ S-nya kita ubah ke persamaan H sama dengan V0Y dikali T plus setengah GT kuadrat. H-nya itu 200, V0Y itu V0 sin theta dikali T plus setengah G-nya 10 T kuadrat. Berarti 200 sin theta itu berarti nilainya 0,6 atau 0,6 V0T plus setengah dikali 10 kali T kuadrat. Tadi kita tahu nilai V0T yang ini kan besarnya ini, tinggal dimasukkan 200 dikali 0 sama dengan 0,6 dikali 500 plus 5T kuadrat. Berarti 200 sama dengan 300 plus 5T kuadrat. Berarti besarnya 5T kuadrat sama dengan 300 min 200. Ini kita anggap nilainya positif ya, karena diubah harus negatif. Berarti T kuadrat sama dengan 100 dibagi 5. Atau berarti T-nya itu sama dengan akar 20 atau 2 akar 5 sekon. T akar 2 akar 5 sekon kita masukkan ke persamaan yang tadi ini. Di sini aja. V0 kali T itu besarnya kan 500. V0 berarti 500 dibagi T. V0 500, T kan 2 akar 5, berarti dikali 5 dulu dirasionalkan, dikali akar 5 berarti V0 sama dengan 500 akar 5 dibagi 10, atau V0 nya sama dengan 50 akar 5. Ini jawabannya.